Baik, sekarang kita mau mencoba menyelesaikan SPL dengan menggunakan metode iterasi Gauss-Seidel. Model iterasi Gauss-Seidel ini hampir sama dengan metode iterasi yang Jacobi, hanya saja yang kita pilih pertama kali X0, Y0, Z0 itu disubstitusikan hanya untuk persamaan satu saja. Jadi artinya karena persamaan satu yang kita mencari X hanya butuh Y dan Z, berarti Y0 dan Z0 ini masuk di iterasi pertama itu menggunakan Y0 Z0 yang sama dengan 0 yang kita pilih di awal. Iterasi berikutnya, ketika kita mau mencari nilai Y, nilai X-nya ini akan menggunakan nilai X pada iterasi yang pertama. Nilai Z-nya karena memang belum ada, berarti kita gunakan nilai Z perkiraan yang tadi di awal, yaitu 0. Kita mulai ya sekarang. Kita pilih Y0, Z0, kemudian kita mau substitusikan ke persamaan yang pertama. Ini berarti kita sudah mulai iterasi yang pertama. Kita lihat nilai X-nya akan sama dengan 5 dikurangi 0 ditambah 0 dibagi dengan 3, sehingga X-nya itu 5/3 itu akan sama dengan 1,67. Nah, kemudian nilai X ini pada iterasi pertama ini kita tulis X1 ya. Ini akan kita substitusi pada nilai Y di iterasi yang pertama juga. Gitu. Ini 20 dikurangi 4 dikali. Jadi X-nya kalau tadi di Jacobi kan 0, kalau sekarang X yang kita gunakan itu adalah X yang 1,67 ditambah dengan 3Z. Z-nya karena memang belum ada masih menggunakan yang 0. Ini dibagi dengan 7. Ini dapat hasilnya adalah 1,905. Nah, kemudian yang Z sekarang. Yang Z1. Ini ada X, ada Y. Berarti yang kita gunakan sudah tidak lagi yang 0 di awal, tapi yang sudah ada. Berarti 10 dikurangi 2 kali 1,67 ditambah 2 kali 1,905. Ini dibagi dengan 5. Hasilnya adalah 2,095. Nah, ini adalah nilai X1, Y1, dan Z1. Iterasi pertama kita sudah dapatkan itu. Lalu iterasi berikutnya, berarti yang kedua, kita belum evaluasi di sini ya, karena kalaupun evaluasi nilai untuk Y sama Z itu masih 100%. Kemudian kita coba lanjutkan di iterasi yang kedua. Iterasi 2. Oke. Iterasi 2 ini nanti kita punya X2. X2 ini akan sama dengan 5 dikurangi Y, tapi Y-nya berarti yang sudah ada 1,905 ditambah dengan Z. Z-nya itu Z yang sudah ada ini 2,095. Ini dibagi dengan 3. Kita dapat nilainya adalah 1,73. Nah, kemudian kita lanjutkan juga iterasinya nih. Oke. Terus sekarang Y2. Y2 ini berarti akan sama dengan 20 dikurangi 4 dikali X. Tapi X-nya bukan yang ini. X yang terbaru 1,73 ditambah dengan 3 kali Z. Z-nya yang bukan yang 0 lagi, tetapi yang memang terbaru sudah ada 2,095. Ini dibagi dengan 7. Diperoleh hasilnya adalah
2,76. Kemudian yang Z2. Yang Z2 ini 10 dikurangi dengan 2 dikali X. X-nya berarti yang terbaru 1,73 ditambah 2 dikali Y. Y-nya yang terbaru 2,76. Ini dibagi dengan 5. Diperoleh hasilnya adalah 2,41. Nah, kemudian kita evaluasi. Jadi nilai-nilai yang tadi kita peroleh, kita evaluasi, kita cari nilai E-nya untuk X. Jadi kan ini 1,73 dikurangi yang awal 1,67 dibagi dengan 1,73 dikali 100%. Nah, jadi nilai epsilon X nya adalah, kalau kita hitung hasilnya di situ 3,67%. Begitupun dengan epsilon Y. Epsilon Y itu ya ini terakhir 2,76, kita kurangi dengan yang awal tadi 1,950 dibagi dengan 2,76. Ini juga sama dikali 100%. Jadi kita dapat epsilon Y nya, galat untuk Y nya itu di 31,15%. Nah, sekarang ke epsilon Z. Saya coba kerjakan di sini. Epsilon Z itu akan sama dengan harga mutlak 2,41, yang terakhir kan 2,41 dikurangi tadi yang pertama itu 2,095 dibagi dengan yang terakhir 241 dikali dengan 100%, diperoleh itu 13,22. Nah, ini sampai dengan iterasi yang kedua, nilai galatnya belum ada yang mendekati 0. Semakin mendekati 0, semakin nilai perkiraan penyelesaiannya pun bagus gitu. Berarti kita coba ke iterasi berikutnya, iterasi yang ketiga. Saya coba kerjakan iterasi yang ketiga di sini. Jadi ini iterasi 3 ya. Iterasi 3 itu berarti kita mau mencari X3. X3 itu akan sama dengan 5 dikurangi ini ya, 5 dikurangi Y. Y nya berarti Y2 2,76 ditambah dengan Z. Z nya itu berarti Z yang terbaru juga di sini 2,41 dibagi dengan 3. Ini hasilnya adalah 1,549. Kemudian kalau misal kita hitung nilai galatnya, saya langsung hitung nilai galatnya di sini. Itu akan sama dengan 1,549 dikurangi dengan 1,73 dibagi dengan 1,549 kali 100% dalam harga mutlak yang tadi ini 11,67%. Itu galatnya. Kemudian yang X4 iterasi ketiga untuk Y itu berarti akan sama dengan 20 dikurangi 4 dikali X. X nya X yang terbaru, berarti bukan yang X2 lagi tapi X yang ketiga 1,549
ditambah 3 kali Z. Z-nya masih Z yang 2 tadi, 2,41. Ini dibagi 7. Ini adalah hasilnya 3,007. Kemudian kita cari epsilon Y-nya. 3,007 dikurangi dengan yang tadi di X2, di Y2, nilai Y-nya itu 2,76 dibagi dengan 3,007 kali 100%, kita peroleh galatnya 7,98%. Kemudian kita bisa mencari Z3 juga dari sini. Z3 itu 10 dikurangi 2X, X-nya berarti X yang di 3, 2 dikali 1,549 ditambah 2Y, 2Y-nya juga Y yang literasi 3, 3,007 dibagi dengan 5. Ini hasilnya adalah 2,583. 2,583 ini kemudian kita cari galatnya untuk yang Z. Jadi galat untuk yang Z itu akan sama dengan 2,583 dikurangi yang Z tadi di 2, 2,41 dibagi dengan 2,583 dikali dengan 100%. Nah, ini hasilnya adalah 6,519. Ini baru iterasi yang ketiga dan kita masih belum melihat nilai galat yang mendekati 0. Kalau misal kita lihat di buku, iterasi ini jika dilanjutkan bisa sampai ke iterasi yang ke-6. Jadi di iterasi yang ke-6, ini nanti tolong dilanjutkan juga sampai dengan iterasi yang ke-6, kita akan memperoleh nilai galat yang mendekati ke 0. Jadi iterasinya coba lanjutkan sampai dengan yang ke-6 sehingga nanti kita bisa memperoleh nilai X, Y, dan Z. Bandingkan dengan iterasi yang Jacobi yang tadi. Demikian, semoga bisa difahami dan semoga bisa dilanjutkan di rumah. Terima kasih.